wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Febriani, mahasiswa dari Universitas Indrapastra PGRI. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pembelajaran kooperatif beserta modelnya. Yang kedua, pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, psikologi belajar dan pembelajaran. Tonton sampai habis karena materi ini akan sangat berguna untuk pemahaman lebih dalam mengenai belajar dan pembelajaran. Simak videonya dan selamat belajar. Apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif adalah strategi di mana siswa belajar bersama untuk mencapai tujuan. Jadi strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, memberikan pengalaman kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta memungkinkan siswa berinteraksi dan belajar bersama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi konsep pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga atau 5, bahkan bisa lebih siswa dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam pembelajaran kooperatif ini ada 3 model atau metode yang akan kita bahas satu persatu. Nah, model yang pertama yaitu pembelajaran Student Teams Achievement Division atau biasa disingkat menjadi STAD, merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Jadi langkah-langkahnya dalam model ini, yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau lebih secara heterogen, yang artinya campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua, guru menyajikan pembelajaran. Dan yang ketiga, guru akan memberikan tugas nih kepada semua kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggotanya. Anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggotanya mengerti. Jadi di bagian ini, siswa akan diajarkan untuk saling bekerja sama. Yang keempat, guru akan memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik untuk mengetahui sejauh apa sih siswa-siswanya mengerti atau paham kepada materi tersebut. Dan yang terakhir, pastinya guru akan memberikan evaluasi dan kesimpulan pada pembelajaran kali itu. Dari penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan manfaat pembelajaran model STAD ini, yaitu siswa dapat bisa saling memberikan motivasi agar lebih semangat selama belajar dan saling berbagi pengetahuan sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pengetahuan. Lalu adanya diskusi tadi itu, siswa mampu membangun komunikasi timbal balik, menumbuhkan beberapa sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin. Lanjut ke model yang kedua yaitu Team Game Turnamen atau TGT. Jadi TGT ini adalah salah satu tipe atau metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Jadi, TGT ini adalah pembelajaran yang menempatkan siswa dan kelompok-kelompok belajar yang beranggotaan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku yang berbeda. Lalu langkah-langkah dalam metode TGT ini. Yang pertama, penyajian kelas atau presentation. Pada awal pembelajaran, guru akan mempresentasikan atau menyajikan materi, penyampaian tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk memberikan motivasi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Kelompok biasanya terdiri dari 5-6 siswa yang anggotanya heterogen atau secara akademik, jenis kelamin, dan ras. Yang ketiga, permainan atau game. Game ini terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas yang tadi. Dan belajar kelompok ini dengan tujuannya untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok telah menguasai materi di mana pertanyaan-pertanyaannya akan diberikan berhubung. Yang keempat, turnamen. Biasanya turnamen ini dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerjanya. Turnamen pertama, guru akan membagi siswanya ke dalam beberapa meja turnamen. 4 siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja A, 4 lagi selanjutnya pada meja B, dan seterusnya. Yang kelima, penghargaan kelompok. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Pemberian penghargaan reward
penghargaan atau reward berdasarkan pendataan poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. Lembar penghargaan dicetak dalam kertas HPS, di mana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori retaan poin. Dalam metode TGT ini memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa belajar terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Lanjut ke model atau metode yang terakhir, yaitu pembelajaran kooperatif Jigsaw. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif Jigsaw ini adalah teori konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa secara aktif menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks serta memeriksa dan merevisi informasi tersebut sesuai kebutuhannya. Dalam konteks ini, siswa dihadapkan pada masalah kompleks yang harus dipecahkan, memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuan melalui interaksi dalam kelompok. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode Jigsaw ini yaitu yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 1-5 orang siswa. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberikan bagian materi dan tugas yang berbeda. Yang ketiga, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari subbab bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru, yaitu kelompok ahli, untuk mendiskusikan subbab-subbab mereka. Yang keempat, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli mereka dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggotanya mendengarkan dengan seksama. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir, guru mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, manfaat metode Jigsaw ini yaitu yang pertama, membangun siswa untuk aktif dalam kelas. Dengan metode Jigsaw ini, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari bagian dari materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Melalui metode ini, setiap anggota kelompok akan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam memahami materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri. Sistem pembelajaran kooperatif ini dapat mengembangkan siswa dalam argumentasi serta meningkatkan kepercayaan diri setiap peserta didik. Setelah mendengar penjelasan tentang pembelajaran kooperatif, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Jadi tujuan utama dari pengelolaan kelas ini yaitu menciptakan suasana belajar yang positif, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan saling menghormati di antara siswa dalam kegiatan belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, membuat siswa tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meminimalkan gangguan belajar, mengatasi masalah disiplin dan perilaku yang mengganggu proses belajar, dan mengoptimalkan waktu pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada 4 komponen utama pengelolaan kelas. Yang pertama, perencanaan. Guru harus menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan menyiapkan bahan ajar. Yang kedua, organisasi. Guru akan mengatur ruang kelas, mengatur waktu, dan mengelompokkan siswa. Yang ketiga, pelaksanaan. Guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat, guru akan mengevaluasi hasil belajar dan memproses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, strategi pengelolaan kelas yang efektif itu, yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan siswa, menunjukkan perhatian, empati, dan rasa hormat kepada siswa. Yang kedua, menciptakan aturan kelas yang jelas, membuat aturannya harus bersama siswa dan harus konsisten dalam menegakkannya. Yang ketiga, memberikan variasi kegiatan, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik untuk membantu siswanya memperbaiki diri. Yang terakhir, mengelola waktu secara efektif, membagi waktu secara
proporsional untuk setiap kegiatan pembelajaran. Manfaat dari pengelolaan kelas yang baik ini yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman, yang membuat siswa itu tertarik untuk belajar. Yang kedua, mempermudah tugas guru dalam mengajar dan pastinya meningkatkan kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana manusia belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sederhananya, psikologi belajar ini membantu kita memahami proses di balik perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Mengapa kita harus belajar tentang psikologi belajar? Kita sebagai calon guru harus memahami psikologi belajar dan pembelajaran karena tujuannya yaitu memahami siswa. Dengan memahami proses belajar, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Prinsip-prinsip psikologi belajar dapat digunakan untuk merancang kegiatan belajar yang lebih menarik dan bermakna. Yang ketiga, menangani kesulitan belajar. Memahami penyebab kesulitan belajar dapat membantu guru dan siswa menemukan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, konsep dasar dalam psikologi belajar ada 4, yaitu yang pertama persepsi. Proses pengelolaan informasi yang diterima oleh indera. Persepsi ini yang baik akan membantu siswa memahami materi dengan baik. Yang kedua, motivasi. Dorongan internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Yang ketiga, penguat. Stimuli yang diberikan setelah suatu respon untuk meningkatkan kemungkinan respon tersebut terjadi lagi. Penguat positif dapat berupa pujian, hadiah, atau keberhasilan tugas. Dan yang terakhir, transfer of learning. Penerapan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru. Transfer of learning ini yang baik menunjukkan bahwa pembelajaran telah bermakna. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa itu pembelajaran kooperatif dan model-modelnya, lalu pengelolaan kelas dan psikologi belajar dan pembelajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.